modal nekat, ya kan? Kenapa modal nekat? Jadi ceritanya kita kedatangan 2 teman dari Indonesia dan mereka ini benar-benar nekat, guys. Nekat kenapa? Karena ini baru pertama kali ke sini ya, ke daerah Middle East ya, benar ya? Dan dengan modal sedikit English ya, benar nggak? Dengan modal sedikit English. Jadi ini mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman yang lain untuk tetap semangat bahwa apa pengalaman keluar pun mereka buktinya bisa gitu ya. Seperti yang udah sering saya sampaikan kepada teman-teman di video sebelumnya. Dan di video nanti kita akan memperlihatkan daily activity mereka, bagaimana bekerja di atas kapal yang sesuai dengan judulnya tadi, modal nekat, ya kan? Tetapi sebelumnya di video kali ini kita tidak akan membahas itu dulu, tapi kita akan membahas ini dia, check it out. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Ya, berjumpa lagi dan baru sehari sih saya ngupload, tapi kali ini saya ingin ngupload lagi karena menggelitik banget ya guys. Jadi saya di Facebook atau di Instagram, kemudian di Daily Pelaut channel di YouTube, itu selalu mengajak teman-teman, khususnya untuk kelas 2 ya, ATT atau ANT kelas 2, untuk segera hijrah ke offshore. Kenapa saya mengajak? Karena saya pun seperti teman-teman yang sekarang di kapal besar ya. Dulunya saya di kapal besar, saya pernah di kapal full kontainer, kemudian semi kontainer, kapal kargo, kapal bulk carrier, bahkan cargo reefer saya pernah itu. Korea bahkan saya pernah gitu. Dan di antara semua kapal dan perusahaan-perusahaan itu, saat ini saya lebih memilih dan saya recommended banget kepada teman-teman untuk hijrah di kapal offshore gitu ya. Ya karena saya sudah merasakan nikmatnya gitu ya kan. Tentu saja banyak banget teman-teman yang komen positif dan tentu saja ada juga yang negatif gitu ya. Yang negatif itu macam misalnya wah harus ada yang recommended. Saya selalu jawab saya siap recommended gitu. Yang penting syaratnya ke offshore itu tentu saja diantaranya Marlin English ya. Tidak perlu pintar bahasa Inggris. Yang penting Marlin English, bisa jawab tes Marlin, hasilnya bagus, pasti saya rekomendasikan ke perusahaan-perusahaan yang saya kenal crewingnya gitu ya kan. Terutama ya di perusahaan saya sekarang, Jana Marine di Saudi Aramco gitu ya kan. Ada beberapa crewing di Abu Dhabi juga ada yang kenal, saya masih bisa rekomendasikan selama marlinnya bagus gitu. Marlin bagus ini artinya ya sedikit-sedikit bahasa Inggris bisa gitu ya kan. Nggak perlu yang pinter gitu. Karena bahasa Inggris di kapal itu yang penting ngerti aja gitu. Bisa ngomong, kemudian orang ngomong kita ngerti. Kalau ada apa company atau owner ngomong kita ngerti, ada telepon dari perusahaan kita ngerti. Bagaimana bisa menjawab, bagaimana bisa bertanya, bagaimana bisa merespon apa yang mereka ingin bicarakan dalam bahasa Inggris itu. Nah, kemudian itu yang pertama ya rekomendasi. Kemudian wah susah ngecasnya besar. Ya mungkin banyak agen yang minta cas besar ya, tetapi perlu teman-teman ketahui, ini kebutuhannya itu banyak ya, kebutuhannya itu banyak, apalagi di situasi pandemi ini kan perusahaan-perusahaan itu meng-hire dari mana aja yang bisa segera datang gitu ya kan, dengan memenuhi kualifikasi tentunya gitu ya kan. Jadi permintaan banyak sebetulnya dengan nggak ngecas aja itu teman-teman bisa gitu. Yang nggak ngecas banyak kok. Yang nggak ngecas itu misalnya SSR tuh nggak ngecas sama sekali. Mungkin di belakang itu ada itu bukan ngecas secara resmi yang sering juga tuh agen ada yang matok untuk officer 3 juta, untuk EB atau oiler itu misalnya 6 juta ada gitu. Kemudian saya serius nggak gitu merekomendasikan, saya serius. Udah lebih dari 10 orang yang saya rekomendasikan hijrah dari nol dari kapal besar, kemudian bisa hijrah ke kapal offshore sampai sekarang sudah bolak-balik di offshore gitu. Dan kebanyakan mereka hijrah dari kapal besar ya. Kalau dari kapal tugboat gimana Bas gitu, khususnya untuk officer itu bagus banget itu kalau dari tugboat, karena tugboat itu kan setahu saya officernya manuver ya kan, dan di offshore itu ya officer manuver sendiri. Kalau di kapal besar kan masih pakai pilot atau mungkin manuver pun nggak selincah kapal-kapal kecil gitu. Jadi kalau yang dari tugboat saya yakin itu lebih pas gitu, karena udah terbiasa manuver. Kalau orang mesin itu di kapal manapun sama aja gitu ya kan. Sistem mesin seperti itu, sistem pendingin mesin seperti itu. Bedanya itu hanya bentuk, merek, maker, kemudian sistem, kemudian apalagi lah gitu ya kan tentang mesin itu sama aja. Yang bedain cuma mungkin dikit-dikit laporan-laporannya gitu. Kalau untuk repair dan sebagainya itu justru di offshore itu setiap perusahaan itu hampir semua perusahaan ya udah ada divisi khusus di darat gitu. Jadi udah ada teknisi. Jadi kita sebetulnya kalau nggak
apa kalau muka tembok banget tinggal nelpon, ini rusak tolong datang dong kerjain gitu ya kan. Tapi karena kita udah biasa di kapal besar, udah biasa perbaiki sendiri, operol sendiri, kadang-kadang ada apa namanya, ada apa ya, feelingnya itu nggak enak gitu kalau harus dikit-dikit telepon gitu ya kan. Dan itu bagi orang darat justru ya nggak bagus, justru mereka nanti nggak kebagian lahan ya kan. Itu ya guys. Kemudian untuk saya sekarang itu di Aramco ya. Ya guys, kita lanjutkan ya. Jadi saya di Aramco, jadi insya Allah saya bisa merekomendasikan teman-teman yang ATT dan ANT2 untuk bisa join minimal di perusahaan saya ya. Dengan tentunya kriteria-kriteria tadi ya. Kemudian untuk kelas selain 2 ya, atau di bawah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kemudian able rating untuk oiler, AB, steward, cook gitu. Saya memang kurang merekomendasikan untuk teman-teman join di Saudi Aramco ya. Karena kenapa? Karena wage-nya atau apa namanya, basic salary-nya tuh kecil dan udah all in gitu ya, kita nggak dapat apa-apa lagi gitu ya, sisa uang makan atau itu tuh udah nggak ada lagi, itu all in dan kebanyakan lebih rendah daripada teman-teman kita di kapal-kapal lain di Asia misalnya, kapal-kapal besar atau yang lainnya. Jadi sekali lagi untuk rating dan kelas 3 ke bawah itu saya kurang recommended untuk join di offshore Saudi Aramco gitu ya. Kemudian untuk kelas 3 itu memang ada beberapa kapal di Saudi Aramco yang ada second officer-nya atau third officer-nya gitu, tetapi sekali lagi nggak recommended karena selain kapalnya itu terbatas ya, hanya beberapa kapal aja yang punya second atau third officer ini, dan salarinya juga saya kira lebih besar di kapal-kapal lain, di daerah atau operasi daerah lain. Oh ya guys, terakhir, jadi sering ada banyak juga yang bilang bahwa offshore itu udah nggak sebaik dulu gitu ya kan. Sekarang harga minyak murah, kemudian kemungkinan minyak juga sudah mulai tergantikan dengan bahan bakar yang lain gitu ya kan. Jadi bahan-bahan dari fosil ini atau minyak ini sudah banyak tergantikan dengan sumber-sumber energi yang terbarukan gitu ya kan. Tetapi guys, menurut saya selama 10 tahun ke depan itu belum lah gitu. Belum tergeser 100% minyak ini gitu ya kan. Dan mungkin di tempat lain memang banyak banget kapal-kapal yang akhirnya nongkrong off hire gitu karena nggak ada operasi atau mungkin sebagian dari operasi apalah namanya gitu ya, di suatu daerah itu close sementara karena terlalu murah harganya. Tetapi kalau untuk di Saudi Aramco, saya kira kita terus guys, saya nggak pernah dengar kita stop eksplorasi atau misalnya stop kerja gitu kapal nongkrong gara-gara nggak ada kontrak gitu ya. Jadi sekali lagi 10 tahun ke depan masih keren lah menurut saya, khususnya di Middle East ya. Oke, yang paling terakhir WA saya ya. Silakan WA saya, tetapi teman-teman kan saya selalu membuka peluang untuk teman-teman yang lain juga WA. Jadi banyak banget gitu yang harus saya balas, yang harus saya respon, yang harus saya beri advice gitu ya kan. Bukan sok tahu ya, atau bukan jadi orang jangan sok gitu. Bukan sok, tapi saya hanya ingin membantu advice secara saya udah lebih dulu di sini. Kemudian saya selalu kepo ke teman-teman lain. Kayak sekarang nih ada orang yang fail sekarang lagi on the way pulang ke tanah air ya. Itu saya kepoin ke teman-teman yang ada di kapalnya. Kenapa dia bisa fail? Oh, katanya nggak bisa nunjukin di mana AED dan singkatan dari AED juga dia nggak tahu gitu kan. Kan sepele. Nah, kayak gitu saya kepo. Jadi, kalau teman-teman wapri saya, hal-hal seperti sepele ini akan saya sampaikan sehingga paling nggak menjadi bahan inspirasi atau informasi baru ketika menghadapi nanti exam atau tes-tesnya di sini gitu loh. Dan ketika saya low respon berarti ya hasilnya nggak bagus atau sudah ketutup. Jadi silakanlah teman-teman WA lagi gitu ya kan. Karena begini teman-teman, karena sekali lagi sudah saya sampaikan banyak banget di video sebelumnya itu bahwa saya melakukan YouTube ini atau bahwa saya nge-YouTube ini gitu gara-gara sejarah saya dulu susah banget cari informasi gitu. Mau ke Aramco itu dibilang jangan nanti tes lagi di sana susah. Wah jangan di situ tuh panas banget nanti ketemu tentara lu ditodongin nggak usah berteduh dan sebagainya. Jangan terlalu ketat, jangan banyak banget laporannya, jangan begitu, jangan begini gitu kan. Akhirnya kita down dan nggak mencoba gitu ya kan. Apalagi tentang examnya itu kayak ekstrim banget gitu, nanti exam cuma sekali kesempatan habis itu pulang lagi kan sayang waktunya gitu-gitu ya kan. Banyak banget gitu. Dan teman-teman saya garis bawahi hari ini ya, orang yang ngomong-ngomong seperti itu cuma pengen kita bisa nangis bareng aja, nggak usah berangkat sekalian gitu ya kan. Karena buktinya saya aja bahasa Inggris biasa-biasa aja. Backgroundnya juga saya bukan dari kapal yang offshore sebelumnya gitu. Jadi dan saya berhasil gitu. Makanya saya ngajak teman-teman gitu. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya juga mohon maaf banget ya, saya nggak mau jadi dosa loh buat teman-teman yang merasa saya ini gitu ngajarin atau bagaimana lah. Saya nggak berniat saya hanya ingin mengajak gitu ya kan. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada teman-teman yang terabaikan, yang low respon karena di email, karena di WA atau nggak dibalas di Instagram, nggak dibalas komennya di YouTube, di Facebook. Itu bukan saya terus gimana ya. Tapi saya berusaha itu balas satu-satu. Cuma kan kita kan di kapal gitu, jadi teman-teman harus ngerti lah gitu ya kan. Dan silakan wapri, jangan bosan-bosan. Pasti ada wapri orang ini lagi ya kan, pasti saya balas juga ya kan. Dan kadang-kadang begini teman-teman, perlu juga attitude ya. Kalau WA itu banyak juga nih keluhan teman-teman saya. Karena selain saya, banyak juga teman-teman yang bisa dijadikan tempat bertanya oleh teman-teman ya. Jadi mereka mengeluhnya gini, kalau ada WA itu bukannya kenalin dulu, oke bahas saya nama ini, posisi ini dari mana. Jadi setelah itu saya bisa menyesuaikan bagaimana saya merespon gitu ya. Karena kalau misalnya
ternyata dia lurah, terus saya panggil bro gitu, ya kan nggak enak juga gitu kan. Atau ternyata dia bukan kaleng-kaleng gitu, bukan orang kemarin sore, itu kan tersinggung juga ya kan. Jadi itu attitude atau apa ya, tata kramanya gitu ya, tata krama, cara bagaimana kita agar bisa direspon gitu ya kan. Oke guys, itu aja. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, see you next time, bye bye. Jangan lupa like dan subscribe, see you next time.